Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, teristimewa para ulama yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita menunaikan ibadah puasa yang ke-26 hari. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi petunjuk dan hidayah ke jalan yang lurus. Dan mudah-mudahan kita bermajelis taklim ini diberi ilmu yang manfaat untuk dunia dan akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, ahlinya, serta para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah juga. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan ruang lingkup dari kunci keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita ada kuncinya, yaitu yang pertama adalah jangan pernah melihat dosa-dosa orang lain. Ya, lihatlah dosamu sendiri. Nah, kita nggak boleh melihat dosa-dosa orang lain. Dosa kita saja yang kita lihat. Nah, itu insya Allah kita menjadikan tobat. Tapi kalau kita melihat dosa orang lain, tidak melihat dosa sendiri, ya seperti Roma Irama itu. Makanya kita harus selalu melihat kesalahan kita sendiri. Maka kita timbul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, butakan matamu melihat aib orang lain. Nah, butakan matamu untuk melihat aib orang lain. Bukakan mata hatimu untuk melihat aibmu sendiri. Nah, kita buka mata kita. Kita butakan untuk melihat aib orang lain. Kita buka mata kita untuk melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sangat banyak. Maka dinyatakan bahwa kita bersih, ahli takwa, ahli ibadah dan lain sebagainya. Padahal orang lain ibadahnya lebih kuat. Nah ini. Kemudian yang ketiga, jangan merasa lebih daripada orang lain.
Jangan nian merasa lebih baik, lebih ibadah, lebih khusyuk dari orang lain. Apa? Agar kita sibuk memperbanyak zikir kepada diri sendiri. Nah itu, zikir kepada diri sendiri. Kamu pastikan, mungkin kamu setelah subuh maka mati. Meninggal dunia setelah subuh, atau setelah duhur, atau meninggal setelah asar, atau meninggal setelah maghrib, atau meninggal setelah isya. Nah kita nggak tentu apakah kita mati setelah isya, apa setelah subuh, apa setelah maghrib, apa setelah asar, apa setelah duhur. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa mungkin kita sedang sholat, apa mungkin kita sedang maksiat mati. Nah itu ya, makanya perbaiki sholatmu, jaga sholatmu agar kamu bahagia nanti di alam kubur. Nah itu, apalagi yang punya utang piutang ya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak. Nah ini hadis Rasulullah SAW. Artinya, ya Allah, cukupkanlah dengan rezekimu yang halal hingga terhindar dari yang haram. Nah itu, dan perkayakan dengan karunia-Mu hingga kami jauh dari memohon selain kamu, selain Engkau. Ini dibaca 7 kali paling tidak dalam sehari. Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak. Kalau kita punya utang yang belum terbayar, dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buntu saja, enggak pernah punya duit, maka dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanggungan itu. Tapi kalau ada sebagian kita dimudahkan rezekinya sehingga kita bisa membayar utang, ya utang itu terbayar melalui kita. Ada dibayar melalui Allah dan dibayar melalui kita itu. Kalau kita dipandang oleh Allah tidak mampu untuk membawa uang besar utang kita itu, maka Allah lah yang akan membayar langsung. Apabila kita mengamalkan Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak. Enggak usah khawatir asal kamu mengamalkan itu 7 kali dalam sehari, atau 7 kali tiap-tiap habis sholat tambah afdol. Itu. Nah inilah para hadirin yang saya sampaikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, makanya kita mengamalkan dengan khusyuk dan tawadhu, hanya mengharap ridho Allah semata-mata. Penyampaian yang singkat tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafannya dimohonkan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sangat berterima kasih besar kepada saudara-saudara, adik, handai tolan, di mana saja berada, di Sabang sampai Merauke ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa subscribe, share, dan follow, dan like. Insya Allah Anda menjadi orang yang sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.